Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Bagi keluarga Bu Yeni beserta abang, adik, saudara, saudari, kerabat, adetolan, anak, menantu, cucunya. Berkatilah keluarga besar Bu Yeni ini agar hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan saling bahu-membahu dalam masa lansia, membantu saudara-saudarinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi adiknya yang sedang sakit, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah dia dan jamahlah dia agar diberikan ketabahan dalam proses penyembuhan. Begitu juga untuk abangnya yang mungkin dalam keadaan sudah menurun daya ingatnya. Berkatilah agar selalu diberikan kekuatan dan ketabahan bagi Bu Yeni dan saudara-saudarinya untuk membantu dan merawat adiknya dan abangnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Bu Yeni, anak, menantu, cucunya, berkatilah agar dalam setiap pekerjaan, pendidikan diberikan semangat, motivasi, dan juga kekuatan agar berhasil dalam pendidikan, pekerjaan, dan dalam hidup berumah tangga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para lansia di lingkungan Santo Rupinas agar diberikan sukacita, kegembiraan dalam menghadapi masa tua. Semoga menjadi berkat bagi anak, cucu, menantu, saudara-saudari, lingkungan, dan juga membantu para lansia bersama-sama agar hidup dengan penuh sukacita dalam Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para anak, remaja, orang muda yang masuk PG, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga yang sudah tamat mencari pekerjaan, agar diberkati mereka, agar mereka dapat melaksanakan pendidikan dengan baik dan mendapat pekerjaan dengan baik seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi umat lingkungan kami yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang mendapat persoalan. Semoga mereka dipulihkan karena kehendak-Mu ya Kristus. Baik persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan macam-macam, agar mereka mampu diberikan kekuatan oleh kehendak-Mu dan selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Semuanya kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu nomor 73. Mulai. Upuk langit nan merah, gembala semadi di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan
menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami yang terindah dan termurni dipersembahkan hari ini. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita membuka wadah bakti nomor 155 156. Silakan dibagikan. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Para kudus Allah, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Santo Rupinus, doakanlah kami. Pengumuman, silakan Pak Armadi. Selamat malam saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Mungkin pengumuman masih seperti bulan yang kemarin, yaitu mengenai iuran rumah tangga pastor dengan mortalitas. Kalau iuran rumah tangga pastor itu boleh dibayarkan di mana kita ada pertemuan, atau nanti bisa langsung juga ke tempat saya, atau pada hari Minggu bisa ke rumah saya, mungkin kita sama-sama ada waktu. Nah, itu untuk iuran rumah tangga pastor yang masih terkumpul, belum bisa diserahkan ke sekretariat karena belum standar. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk aktif, terutama untuk di lingkungan kita, supaya bisa membayarnya per bulan atau berapa bulan sekali itu bebas. Terus yang kedua untuk mortalitas nanti kalau memang saudara kita kayak Alex Rianto tadi yang kita harapkan harusnya hadir di pertemuan sampai lingkungan, terus atau Tangke malah sekarang yang tidak bisa kita serahkan langsung karena dia udah pindah ke perumahan di daerah Kota Baru ya. Nah, Kota Baru. Soalnya. Tapi bisa juga melalui Bu Jamal, Bu Jamal, Bu Koni. Jadi iuran rumah tangga itu nanti langsung saja ke Bu Koni, itu di setiap pertemuan seperti ini atau Iuran mortalitas. Rumah tangga ke Bu Gisel. Saya lihat mortalitas tadi ya, Om. Nah, itu langsung aja ke Bu Koni. Nah, biar lebih tidak bisa nanti mengumpulkannya. Nah, kalau ini ya mortalitas itu usahakan waktu kita mengumpulkan tuh di staples atau menjepit, dicek. usahakan supaya tidak nyecer gitu. Malu kan yang mengumpulkan kan rame. Kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Armadi, Ketua Lingkungan. Saya juga mengucapkan propisiat selamat kepada umat lingkungan kita yang telah menerima sakramen Krisma 2 minggu lalu ya. Semoga yang sudah sakramen Krisma semakin rajin. Tapi ya itu tadi, Krisma itu penguatan, tujuannya adalah ya mengingatkan atau memberikan tanda bahwa orang itu sudah dewasa, dan sebagai tanda kedewasaan dalam iman, mereka harusnya lebih peduli, lebih aktif, lebih care. Nah, jadi kepada ibadat lingkungan, kepada apa, karena saya perhatikan beberapa tahun ini orang muda semakin minim. Saya tidak tahu apa persoalannya, mungkin nanti kita himbau terus-menerus ya. Karena gereja mengharapkan kita tidak boleh tidak peduli dengan lingkungan, minimal waktu ibadat ya. Kemudian juga untuk informasi, kegiatan pengkaderan yang kemarin sudah diagendakan itu sepertinya tidak dilaksanakan tahun ini ya Pak Armadi ya. Jadi tidak ada penggunaan uang kas kita. Kemarin yang kita utus itu ada beberapa anak orang muda ya. Itu si Angel ya, Cia, Yonas, kemudian siapa satu lagi tuh ya, Siska ya. Jadi ada 4 orang. Sepertinya tahun ini tidak dilaksanakan, semoga tahun depan dilaksanakan ya. Dan juga selamat kepada ya yang sudah diwisuda. Kemudian selamat juga kepada yang masuk SMA, selamat juga yang masuk SMP, selamat juga yang masuk SD ya. Dan yang TK, mari kita perhatikan pembinaan iman anak-anak kita ini
Jangan lalai. Banyak orang tua menyerahkan pembinaan iman itu kepada guru agamanya. Lalulah guru agamanya, mohon maaf, katanya ngasih nilai 50. Lalulah guru agamanya dibilang bodoh dan tolol. Mohon maaf nih, ya, oknum itu ya, botol katanya. Ya kan? Nggak tahu nih di sekolah mana, katanya di kota Pontianak saya mendapat informasi itu. Jadi janganlah menyalahkan guru agama. Ya, udahlah dia setengah mati kuliah, ya kan, dibilang botol. Ya kan? Ya S1. Ya. Jadi saya mendengarkan informasi itu, ya. Jadi mohon ajarkanlah anak kita doa Bapa kami Salam Maria kemuliaan. Jangan mengandalkan guru agama. Guru agama itu hanya di sekolah. Ya. Jadi sekali lagi janganlah kita ini, karena ya berat, ya. Jadi guru agama itu berat, ya kan? Jadi katekis. Ya, Om Jamal sudah merasakan jadi katekis guru agama tuh. Ya kan? Jadi seperti itu. Ya, jadi marilah kita bersama-sama ngajari anak kita doa Bapa kami Salam Maria kemuliaan, doa aku percaya, doa tobat. Ya. Diajarkan tiap malam kalau mama saya dulu, ya. Kemudian kita mulai berangsur banyak doa-doa itu yang tidak kita hafal, seperti doa jiwa Kristus, Tuhan jadikan aku pembawa damai. Ya, semoga lah 2-3 tahun ini kita udah mulai hafal. Setelah nyambut kita doakan, ya kan? Ada hampir ratusan doa di Mada Bakti, jarang kita doakan, ya. Yang belum dapat pacar, mohon dapat pacar, ada di situ, ya. Jadi banyak di situ doanya, tapi sayang gitu, ya. Jadi itu himbauan lah kepada kita, mohon kasihan guru, udah guru berat kan, guru ya ada berat, udah itu guru agama lagi, Katolik lagi kan, dibilang botol, itu aduh, ya. Ini yang salah, karena umat Katolik pandai berdoa, makanya dia menyerahkan doanya kepada Tuhan Allah gitu. Hah? Ada Bu, itu dalam Injil Lukas. Hati-hati, ini juga saya mau mengklirkan ya. Jadi semua doa itu sudah ada nihil obstat dan imprimatur Bu. Jangan terpengaruh dengan orang yang tidak orang Katolik. Jadi doa itu disampaikan oleh, ya, itu kan disampaikan oleh malaikat agung. Ya, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu oleh Elizabeth. Nah, jadi saya kasih katekese sedikit ya. Ini banyak orang Katolik tak mau doa Salam Maria karena dia bilang tak ada dalam kitab suci. Itu adalah orang yang bodoh menyampaikan itu. Karena dogma tentang Maria itu udah clear. Dan doa Salam Maria itu adalah doa pokok. Jadi kalau ada orang yang berani mengatakan doa Salam Maria tidak alkitabiah, dia tidak pernah membaca kitab suci. Saya jelaskan di sini. Ini saya ada YouTube ini. Jadi jelas di situ ya. Karena doa Salam Maria itu adalah doa yang disampaikan oleh Elizabeth kepada makanya doa itu bukan doa kepada Maria, tetapi doa kepada Tuhan Yesus. Jadi seperti itu. Jadi mohon kita klarifikasi dengan hal-hal semacam itu. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada yang sudah tidak lagi di gereja Katolik, jangan mempengaruhi itu. Nah, jadi seperti itu ya Bu. Karena kalau doa itu di dalam kitab suci itu semuanya ada, ya. Dalam Lukas Bu, dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Ibu baca bab 1 sampai penuh. Ya. Bab 1 ya, baca semuanya dulu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau ibu penggal setengah ayat bahaya. Nanti kalau saya ajarkan di dalam kitab suci, mari kita mata ganti mata, bahaya Bu. Jadi jangan menggal-menggal ayat itu, salah. Nah ya. Jadi seperti itu ya. Lihat Elizabeth itu ya berjumpa dengan ini ya. Ini baik. Ya, demikian Bu ya. Nah, jadi seperti itu Bu ya, ini saya paham apa yang Ibu maksud. Mari kita memperkuat iman kita. Mari kita, kalau ada orang yang bukan Katolik menyampaikan itu bukan doa, sini suruh dia masuk sini. Dia melakukan pelecehan, melanggar pasal 29 ayat 1 dan 2. Jadi
Sampai kucing terbalik pun dia tidak akan terima dogma itu, karena memang dia sudah menghilangkan dogma itu. Jadi begitu ya Bu, ya doa Salam Maria itu udah doa paling awal, ya. Nah jadi seperti itu. Ya. Nggak ada Bu. Jadi Ibu, doa Salam Maria itu sudah doa yang luar biasa, ya. Jadi seperti itulah. Nah, Ibu Katolik, Ibu baca saja dogma Katolik. Jadi jangan kita itu mau dogma ajaran yang sesat, bidah. Gereja Katolik yang duluan, bukan gereja yang non Katolik kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau gereja Katolik sesat itu tidak mungkin. Nah, supaya dikelirkan dulu. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan doa Salam Maria, siap-siap nanti di akhirat dia ketemu Bunda Maria. Jadi seperti itu. Mari kita tutup dalam doa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah menyatukan kami di tempat ini. Engkau telah membimbing kami dan juga memberikan kami pengajaran. Banyak hal yang mungkin kami tidak pahami karena mungkin kami hanya mendengar. Kami tidak menyaksikan, kami tidak membaca, kami tidak mendapatkan informasi yang benar. Kami berdoa bagi orang-orang yang menyesatkan itu agar mereka kembali ke jalan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para umat Katolik agar sadar bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami lahir untuk semua orang, tetapi bukan hanya untuk lahir, tapi menyelamatkan umat manusia. Berkatilah kami yang telah berkumpul di rumah Bu Yeni ini, agar keluarga Bu Yeni selalu diberikan berkat, kasih, dan karunia. Begitu juga umat lingkungan Santo Rupinus. Dan semoga kami bersatu padu hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dibimbing oleh kasih Kristus, kemuliaan Kristus, dan semuanya karena Kristus. Semua ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum akhir ibadah ini marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari Senin malam ini di rumah Bu Yeni sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Lagu penutup nomor 141. 141. Mulai. Bangunlah dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Salam salve.